Shalom Bapak Ibu. Di video ini saya akan menjelaskan menilai tanda zaman. Kenapa video ini dibuat? Karena saya mengamati, saya melihat bahwa akhir zaman sudah sangat dekat. Karena ada banyak sekali tanda-tanda yang sudah terjadi, apa yang Alkitab katakan tentang tanda zaman, dan saya mengamati keadaan dunia ini cocok antara apa yang dikatakan firman Tuhan dan apa yang terjadi di dunia ini. Di video kali ini saya hanya membahas sebagian kecil saja tanda zaman, karena tanda-tanda akhir zaman itu sangat banyak. Tentu butuh beberapa video untuk menjelaskan tentang akhir zaman Bapak Ibu. Saya akan mencoba untuk memulai pendahuluan tentang menilai tanda zaman Bapak Ibu. Firman Tuhan menyatakan bahwa akhir zaman akan disertai tanda-tanda. Mengamati tanda zaman adalah sesuatu yang penting yang Tuhan Yesus ungkapkan di dalam Lukas 12 ayat 56. Di situ dikatakan, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Ayat ini yang jadi pegangan kita tentang menilai zaman Bapak Ibu. Dan kita mengetahui bahwa manusia begitu pintar, begitu cerdas. Tidak ada yang mereka tidak ketahui. Rupa bumi dan langit kita tahu semua. Bahkan manusia sudah sampai keluar angkasa sejak lama. Tetapi yang ingin Tuhan Yesus ingatkan adalah tentang menilai zaman. Maksudnya apa? Tentang akhir zaman. Tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, Bapak Ibu. Saya memahami perspektif mayoritas orang-orang Kristen di Indonesia terhadap orang yang membicarakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu punya stigma yang buruk dan dianggap sesat. Dan banyak orang seperti itu dinilai sesat ketika membicarakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Saya memahami karena memang ada oknum-oknum hamba Tuhan yang menipu jemaat, atau mungkin mereka memang tidak tahu karena tidak belajar, sehingga menciptakan perspektif tadi. Atau mungkin karena terpapar dengan ajaran-ajaran sesat yang entah dari mana sumbernya. Mungkin karena mereka merasa mendengar suara Tuhan, begitu ya. Seperti yang terjadi Bapak Ibu di Korea Selatan, pernah terjadi bunuh diri massal oleh oknum pendeta yang bernama Lee Jong Yung. Mereka mengajak jemaat ini untuk bunuh diri karena Tuhan Yesus sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan di sini bukan karena saya berdoa lalu mendengar suara Tuhan berbicara lewat telinga saya. Saya berdoa tapi Tuhan tidak pernah berbicara lewat telinga saya. Tapi saya mengamati apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang firman Tuhan sampaikan, saya pelajari. Dan saya mengamati apa yang terjadi di dunia ini. Dan yang paling penting adalah saya mengamati apa yang dikatakan oleh para rabi-rabi Israel. Saya sudah banyak menonton video, puluhan jam saya menonton, bahkan mungkin bisa dikatakan ratusan jam pengajaran-pengajaran rabi-rabi Israel tentang Mesias, tentang Yudaisme. Saya banyak belajar dari situ, sehingga saya berani menyimpulkan bahwa akhir zaman sudah dekat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di sini perlu kita sepakat dulu bahwa saya menelaah dari firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 24 ayat 36 itu sering dipakai ayat ini untuk menempelkan stigma buruk tadi kepada orang-orang yang mengatakan kedatangan Tuhan Yesus kedua. Dikatakan nih, Alkitab aja bilang tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, gitu ya.
Tuhan Yesus saja nggak tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini di dalam teks aslinya, kata hari itu pakai kata hemera. Tidak ada masalah dengan diterjemahkan hari. Jadi di sini saya mengklaim tidak tahu harinya. Saya tidak pernah tahu kapan harinya. Nah, tapi untuk kata saat di sini, ini yang bermasalah. Saat itu menggunakan kata hora. Hora itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya jam. Artinya tidak tahu hari dan jamnya. Berarti untuk tahun, masanya kita bisa tahu. Dan harus tahu Bapak Ibu Saudara. Loh, kenapa harus tahu ya? Karena kita ini hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Nanti saya akan jelaskan dari ayat-ayat yang lainnya. Kita bahas dulu ayat ini Bapak Ibu Saudara. Nah, kata ini jelas menggunakan horas yang artinya jam. Dan kalau diterjemahkan menjadi saat, ini mengkaburkan makna aslinya. Jadi orang yang bilang, Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang, kira-kira tidak lama lagi karena tahun-tahunnya, kira-kira di tahun ini. Orang jadi punya stigma buruk karena kata saat tadi. Padahal di sini katanya adalah horas, dan bahasa Inggris menerjemahkan hour, jam. Dan ini begitu jelas Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini bicara tentang anak. Ya, Tuhan Yesus memposisikan diri sebagai anak. Artinya, kalau mau disimpulkan dari ayat ini, Tuhan Yesus sedang memposisikan diri sebagai anak manusia. Jadi penafsiran yang tepat dari ayat ini adalah kemanusiaan Yesuslah yang tidak tahu. Karena memang misi Tuhan Yesus yang pertama bukan untuk memberitahukan pengangkatan gereja. Misi Tuhan Yesus yang pertama adalah penyaliban. Maka dia menggunakan kata anak untuk sebenarnya Tuhan Yesus menghindari menjawab kapan kedatangannya yang kedua. Karena memang kedatangan yang pertama aja masih baru begitu ya. Kenapa tanya kedatangan yang kedua begitu. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 ini juga dikatakan hari Tuhan datang seperti pencuri. Nah, ayat ini juga sering dipakai untuk mengecap itu kan pencuri begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini malah memberi kita clue yang jelas. Di situ ada kata pencuri pada malam. Konteks zaman Tuhan Yesus bicara pencuri itu pasti malam. Artinya tahu dong malam, tidak mungkin siang-siang. Jangan pakai perspektif sekarang. Memang sekarang banyak maling di siang hari. Tapi ayat ini bilang pencuri pada malam. Nah, Tuhan Yesus kasih tahu malam. Nah, kapan malam itu? Nanti mungkin di video yang lainnya saya akan bahas tentang waktu. Sore, malam, siang itu bisa kita telaah dari berbagai macam ayat. Jadi artinya kita tahu pencuri itu datangnya masih malam Bapak Ibu. Nah, jadi tidak mungkin tidak tahu begitu ya. Jadi ayat ini justru jadi rujukan bahwa pencuri itu datangnya malam. Nah, jadi Bapak Ibu, firman Tuhan kasih clue yang begitu jelas bahwa Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya dia tidak tahu, tetapi dalam kealahannya Yesus dan Bapa adalah satu. Tentu dia tahu. Masa dia yang mau turun dia tidak tahu? Itu tidak mungkin gitu ya. Makanya Tuhan Yesus pakai kata anak, dia memposisikan diri sebagai manusia. Nah, karena memang misinya yang pertama sebagai manusia, dia melepaskan yang namanya kealahan itu. Dalam Filipi 2 ayat 6 dikatakan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Apa kesetaraan dengan Allah ini? Tentu atribut Allah itu ada 3. Maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Ini tidak bisa dilepaskan dari Allah. Allah itu harus maha hadir, maha kuasa, dan maha tahu. Inilah yang Yesus tanggalkan ketika dia menjadi manusia. Maka Tuhan Yesus tepat sekali menggunakan kata anak begitu ya. Karena memang kedatangannya yang pertama, dia mengosongkan dirinya menjadi rupa seperti manusia Bapak Ibu.
Nah, di ayat yang lainnya Matius 24 ayat 3 mengatakan bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu diungkapkan, disingkapkan lewat kejadian-kejadian di dunia ini, Bapak Ibu. Di ayat 4 dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Bapak Ibu, akan ada Mesias palsu, gitu ya, yang mengatakan akulah Mesias. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang Mesias ini, yaitu Mesias palsu yang diklaim oleh orang-orang Israel itulah Mesias karena mereka menolak Yesus, dan bagi kita Mesias mereka adalah Mesias palsu, Bapak. Tentu di video kali ini saya hanya akan menampilkan fenomenanya. Untuk pembahasan Mesias dalam perspektif Yudaisme, nanti saya akan bahas di video yang lainnya karena itu cukup panjang untuk membahas tentang mesianik dalam konsep Yudaisme. Kita lanjut dahulu Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam 1 Tesalonika 4 di situ dikatakan, sebab pada waktu tanda itu diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Jadi akan ada tanda yang menandai kedatangannya kedua. Kedatangannya yang kedua adalah agenda yang sangat penting. Maka dia pasti memberi tanda kepada umat kesayangannya. Jadi menilai tanda zaman itu sangatlah penting bagi kita dan bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus pasti kasih tanda, Bapak Ibu. Kalau kedatangannya yang pertama Tuhan Yesus kasih tanda, masa kedatangannya yang kedua tidak? Gitu ya. Kedatangannya yang pertama Tuhan kasih tanda, bahkan sejak kitab Kejadian ditulis, dalam kitab Mazmur, dalam Amsal, dalam kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, banyak sekali Bapak Ibu. Apakah tanda kedatangannya kedua tidak lebih penting dari yang pertama? Oh, tentu tidak. Keduanya sama-sama penting. Makanya Tuhan juga beritahu begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Matius 10 ayat 26 mengatakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Artinya pasti diketahui Bapak Ibu Saudara. Daniel 12 ayat 4 mengatakan, tapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kapan pengetahuan akan bertambah? Hari-hari ini Bapak Ibu. Bahkan sudah beberapa, mungkin 1 dekade belakangan, pengetahuan sudah sangat berkembang. Dan kita lihat bahwa ada banyak sekali ilmu-ilmu yang bahkan kita sendiri susah mengerti begitu ya. Tentu ini bukan satu-satunya dasar, ada banyak sekali nanti yang saya akan tampilkan Bapak Ibu. Nah, ini yang jadi ayat yang sangat penting, yang sangat mengena sekali bahwa kita harus tahu tanda kedatangannya yang kedua. Amos 3 ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Jadi Tuhan tuh pasti kasih tahu keputusannya termasuk kedatangannya yang kedua. Nah, kalau sampai nggak tahu, saudara, wah, bisa dipertanyakan ini benar hamba Tuhan nggak gitu ya? Karena Tuhan pasti kasih tahu begitu ya. Lewat mana Tuhan kasih tahu? Yang jelas dan yang saya percaya, yang saya pahami, hanya dari firman Tuhan, bukan dari kita berdoa terus dengar suara tiba-tiba Roh Kudus berbicara. Pasti dari firman Tuhan, karena firman Tuhan itu final. Yang harus jadi filter ketika kita doa dengar suara Tuhan, filternya adalah firman Tuhan. Di sini sekali lagi saya menjelaskan bahwa semuanya saya ambil dari firman Tuhan saja, dan pengamatan melalui apa yang terjadi di dunia ini, apa yang Yudaisme katakan, karena kita tidak bisa terlepas dari Yudaisme.
dan juga tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua tidak pernah lepas dari yang namanya Israel, karena Israel itu bangsa pilihan. Walaupun saya setuju Israel yang sekarang bukan Israel yang di Alkitab, tapi mereka masih bangsa pilihan. Status pilihan Tuhan kepada Israel tidak pernah tercabut walaupun mereka menolak Yesus. Artinya tanda kedatangannya yang kedua itu pasti ada hubungannya dengan Israel. Dan saya setuju dengan Bapak Bambang Nursena yang mengatakan Israel itu jamnya Tuhan. Di akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan pasti berkaitan dengan Israel. Jadi Bapak Ibu, jangan kita terburu-buru menilai orang sesat membicarakan akhir zaman. Saya memahami karena memang ada banyak hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Tapi mari kita belajar dahulu dari video yang akan saya buat, dari beberapa video ke depan yang akan saya buat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang namanya Mesias palsu itu sudah dinubuatkan dalam Daniel 11 ayat 14. Di sini dikatakan pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan raja negeri selatan, juga orang-orang yang lain dari bangsamu akan membesarkan diri sehingga peringatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. Kalimat terakhir, mereka akan tergelincir. Ini adalah nubuat dari Nabi Daniel untuk Israel bahwa mereka akan tergelincir. Tergelincir apa? Tergelincir dalam mengenali yang namanya Mesias. Karena Mesias itu sudah ada, Tuhan Yesus itu sudah selesai. Mereka masih menunggu, mereka masih menolak Tuhan Yesus sampai hari ini. Dan memang sangat disayangkan umat pilihannya menolak Mesias itu, padahal nyata sekali bahwa Mesias itu tergenapi dalam diri Tuhan Yesus. Nanti di video tentang Mesianik Yahudi saya akan menjelaskan bagaimana konsep Mesianik Yudaisme itu sebenarnya sudah tergenapi di dalam Yesus Kristus saja. Tidak bisa orang lain. Bahkan konsep Mesianik Yudaisme itu ada dua Mesias, Bapak Ibu. Ya, namanya saja Mesias palsu begitu ya. Nah, ada istilah Bapak Ibu Saudara yang mengatakan bahwa kita gereja itu Israel rohani begitu ya. Nah, ini sebenarnya kurang tepat dan saya tidak setuju. Karena memang istilah itu salah. Saya setuju dengan dosen saya Bapak Dr. Yakob Tomatala dalam bukunya Teologi Misi halaman 133 yang menyatakan bahwa Israel rohani itu salah gitu ya. Jadi maksudnya apa Israel rohani itu? Artinya kita jadi Israel yang rohani, lalu kedatangan Tuhan yang kedua itu apa kata gereja. Nah, ini yang sesat berpikir, karena tidak pernah disebutkan sama sekali begitu ya bahwa status Israel sebagai bangsa pilihan itu hilang ya. Karena itu janji kekal yang tidak bisa dihilangkan. Bahkan di dalam kitab Bilangan ada yang namanya perjanjian garam antara Tuhan dan Israel sebagai umat pilihan. Janji itu kekal, tidak pernah berubah. Maka dari itu tanda-tanda kedatangannya yang kedua pasti berhubungan dengan Israel dalam keadaan tanah perjanjian, khususnya Yerusalem sebagai rumah Tuhan. Nah, tanda-tanda hari Tuhan itu ada beberapa. Yang pertama ada 7 materai dalam Wahyu 5, 6, dan 8. Lalu permulaan penderitaan di dalam Matius 24, Markus 13, Lukas 21. Lalu yang ketiga adalah kebangkitan Israel dalam Yeskel 37. Dan perang Gog dan Magog yang ada di Yeskel 38 dan 39. Lalu zaman Antikristus. Nah, Bapak Ibu, saya mungkin hanya membahas sebagian kecil dari ini. Dan sebenarnya bukan hanya 4 poin ini, tapi ada banyak poin yang kalau kita mau list tanda-tanda kedatangan Tuhan sangat-sangat banyak dan sangat-sangat nyata. Nah, Bapak Ibu, saya akan membahas satu hal tentang kebangkitan Israel. Dasarnya dari mana? Yeskel 37, 38, 39 saya tidak akan jelaskan di video ini. Di lain waktu nanti saya akan jelaskan. Tapi saya ingin membahas tentang pohon ara dalam firman Tuhan yang adalah Israel dari Matius 24 ayat 32.
Tarilah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi di sini ada kata musim panas yang menandakan suatu waktu, dan tentu orang itu sudah ngerti, oh ini musim panas, ini musim dingin. Gitu ya, artinya kedatangan Tuhan sudah pasti diketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara, pohon ara yang ingin saya bahas di sini adalah pohon yang unik, yang disebut dari sekian juta jenis pohon, hanya ada 2 pohon yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, yang artinya menandakan yang namanya akhir zaman, yaitu pohon ara dan pohon zaitun, Bapak. Nah, pohon ara ini adalah kiasan. Tentu ini tidak bermakna literal sebuah pohon begitu ya. Tapi ini adalah kiasan Israel itu sebagai bangsa, kebangkitan Israel. Nah, prinsip menafsirkan Alkitab yang tertinggi itu adalah Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Ada ayat lainnya yang menjelaskan satu ayat, itu adalah penafsiran tertinggi. Bukan metode-metode tafsir yang lain, tapi itulah penafsiran yang tertinggi. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang lainnya, jelas pohon ara mengarah kepada Israel. Dalam Yeremia 24 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Lalu di dalam ayat selanjutnya, ayat 6, begitu ya, di kalimat terakhir dikatakan, aku akan membangun mereka bukan meruntuhkannya, aku akan menanam, bukan mencabutnya. Ini bicara soal pohon, begitu ya. Lalu di dalam Hosea 9 ayat 10 ini jelas, seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Nah, tetapi dan seterusnya. Jadi Israel yang dulu Tuhan lihat itu seperti buah anggur, seperti pohon ara. Pohon ara yang pertama lagi. Jadi pohon ara ini ada musim berbuah. Buah yang pertama itu sangat baik kualitasnya. Artinya Israel yang pertama yang ada di dalam perjanjian lama itu sangat baik kualitasnya. Yang sekarang, oh, jangan kita puja-puja begitu ya. Karena mereka adalah Israel di musim kedua, Bapak Ibu. Nah, di dalam Matius 21 ayat 9, di sini jelas mengatakan Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Nah, siapa ini yang dimaksud? Ini jelas adalah ini jelas yang dimaksud adalah bangsa Israel. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Nah, daun-daun itu menggambarkan adalah keadaan ketika Tuhan Yesus ada di bumi. Jadi seperti merayu-rayu begitu ya, ada banyak pohon. Kenapa merayu-rayu? Karena pohon kalau banyak daunnya itu biasanya ada buahnya. Tapi ketika Tuhan datang ke sana, wah, tidak ada buahnya sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, pohon ara itu adalah lambang bangsa Yahudi yang tidak berbuah secara rohani ketika Tuhan Yesus datang. Dan sejak saat itu sampai hari ini, Israel tidak pernah membuahkan buah-buah rohani yang baik. Lihat bagaimana mereka hari ini. Begitu jahat, begitu bengis, begitu kejam. Bapak Ibu pernah mungkin melihat ketika Yahya Sinwar, pimpinan Hamas, sedang mau dibunuh. Di situ ketika dia sudah tidak berdaya, ada drone yang datang ke dia, Yahya Sinwar hanya bisa melemparkan sebatang kayu. Tapi yang mengejutkan adalah saya lihat foto mayatnya, Bapak Ibu. Bayangkan, itu saja tidak berdaya. Itu kalau saya aja yang ke sana, saya pukuli mungkin bisa tepar gitu ya, sudah mati dia. Tidak perlu tentara, tapi mayatnya hancur, mukanya hancur, berlubang. Tangannya di sini hancur, kakinya hancur. Artinya orang sudah tidak berdaya, dihajar habis-habisan sampai hancur badannya. Begitu kejam.
Bukankah firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Tapi mana mereka? Begitu jahat, Bapak. Makanya saya kadang-kadang agak jengkel kalau orang Indonesia itu komentar di video-video yang Israel membombardir Gaza. Puji Tuhan, Israel diberkati Tuhan. Wah, itu tanda-tanda akhir zaman sudah dekat, Bapak. Jadi jangan kita seperti orang-orang ini yang membela Israel. Tapi kita tetap tidak boleh mengutuk. Siapapun kita tidak boleh kutuk, gitu ya. Bukan hanya Israel, kita tidak boleh mengutuk siapa saja. Nah, kita kembali ke sini, Bapak Ibu Saudara. Jadi pohon ara itu adalah memang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, Israel itu merdeka tahun 1948. Nah, pada tahun ini Israel lahir kembali sebagai suatu bangsa. Sejak Israel itu pada masa Tuhan Yesus, mereka dijajah dan tahun 70 mereka porak-poranda. Bahkan dari tahun ke tahun sampai tahun 1948, jadi dari antara tahun 70 sampai tahun 1948, Israel menyebar kemana-mana. Tidak ada di Holy Land, tidak ada di Israel, di tanah perjanjian itu. Nah, tapi tahun 1948 ini adalah hari kemerdekaan Israel. Yang artinya ini adalah musim kedua pohon ara. Pohon ara itu kalau berbuah di musim yang kedua, buahnya tidak terlalu manis, kecuali dengan perawatan. Artinya, Israel pada musim kedua yang tidak dirawat oleh firman Tuhan, tidak akan membuahkan buah yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun 1948, kalau ditambah 70, yang artinya 70 itu adalah satu angka generasi, tahun 2018. Jadi 1948 tambah 70 adalah 2018. Nah, 2018 ini adalah tahun yang penting. Nah, satu generasi dari 1948 ke 2018 itu ada tahun 2017. Nah, tahun 2017 itu adalah tahun Mesianik Yahudi menurut para rabi-rabi Israel, Bapak. Dan artinya tahun 2017 itu adalah tahun kedatangan Mesias Yahudi, Bapak. Jadi apa yang terjadi di dalam tahun 2017? Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Donald Trump menjadi presiden. Apa kaitannya, Bapak Ibu? Donald Trump ini. Donald Trump menjadi presiden tahun 2017. Lalu dia mau mencalonkan lagi tapi kalah oleh Joe Biden. Itu bukan suatu ketidaksengajaan, tapi itu kesengajaan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ya, karena tahun 2017 ditambah 7 tahun, artinya tahun 2024. Bagi orang Israel itu adalah masa kesusahan besar. Makanya Donald Trump sengaja kalah pada pencalonannya yang kedua melawan Joe Biden, tapi di pencalonan ketiga dia menang. Dan saya sudah mengatakan sejak bulan Juni, bulan Mei saya sudah katakan tahun 2024 Donald Trump pasti jadi presiden. Saya sudah bilang di mimbar, di gereja begitu ya. Bahkan saya menyampaikan pendalaman Alkitab, Bapak Ibu. Kita bisa lihat videonya. Nah, kita akan bahas isu-isu terkini. Ada penembakan Donald Trump terjadi. Yang lalu saya katakan Donald Trump pasti jadi presiden Amerika. Padahal belum, pemilunya aja belum, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa bisa tahu, kenapa bisa terjadi? Ya. Banyak Bapak Ibu Saudara yang dulu pernah saya sampaikan sudah mulai banyak terjadi. Jadi Bapak Ibu, video ini diambil tanggal 22 Juli. Yang belum jelas siapa calonnya, pemilunya belum ada, tapi saya sudah katakan Donald Trump pasti jadi presiden Amerika. Kenapa, Bapak Ibu? Nah, nanti kita akan bahas ya. Apa kaitannya dengan Donald Trump gitu ya.
Bapak Ibu, ini adalah YouTube dari orang-orang Israel. Saya ambil hanya sebagian kecil. Karena yang lainnya ada di website-website orang-orang Yahudi yang agak susah gitu ya dibacanya karena mereka juga pakai bahasa Ibrani. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan Mesias today gitu ya. Mesias, we are ready. Mesias reveal, let's roll gitu ya. Bahkan ini juga mengatakan time of happiness gitu ya, karena Mesias akan datang, Mesias is close gitu ya. Dan ketika tentara Israel yaitu IDF menggempur yang namanya Gaza, Lebanon, Iran, mereka mengatakan we are one day closer to Mosiah, begitu ya. Mereka semakin dekat kepada Mesias. Dan ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah rabi aliran Cabat. Ini aliran Cabat ini aliran terbesar yang pada tanggal 2 Desember yang lalu mengadakan konferensi rabi-rabi Cabat seluruh dunia. Ini adalah komunitas rabi terbesar Israel di seluruh dunia. Pengikutnya sangat banyak. Saya sudah nonton konferensinya Bapak Ibu. Dan apa yang dikatakan di sini adalah Jewish Messiah is coming. Messiah is imminent begitu ya. Bahkan di konferensinya itu Bapak Ibu, ada salah satu rabi itu mengatakan begini. We want Messiah. Not next year. Not next week. Not next month. Not tomorrow. We want now. Begitu ya. Kita ingin Mesias bukan tahun depan, bukan bulan depan, bukan minggu depan, bukan besok, kita ingin hari ini. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mesias Yahudi yang akan muncul itu adalah Antikristus yang akan menjadi tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, karena dia adalah Mesias palsu. Jadi Bapak Ibu, konsep Mesianik Yudaisme dan konsep Mesianik Kristen itu berbeda sosok orangnya. Tetapi masalah timingnya itu mirip, karena kita ini adalah cangkokan dari agama Yahudi. Bisa dikatakan kita ini sekte Yahudi gitu ya. Sekte dalam tanda kutip gitu ya. Jadi kita mau juga lihat yang namanya Israel, karena mereka juga bangsa pilihan Tuhan begitu ya. Matius 24 ayat 5 jelas, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, banyak orang gitu ya. Termasuk yang di Mesias Yahudi ini Bapak Ibu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan percaya begitu ya. Jangan percaya, karena itu adalah Mesias palsu. Dalam Daniel 9 ayat 25 jelas dikatakan akan ada seorang yang diurapi, seorang raja. Kapan? Ketika Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, perang yang terjadi itu bukan perang biasa. Di media dibilang, oh itu bukan perang agama. Itu media, Bapak. Saya tidak pernah percaya apa yang dikatakan media, apalagi media Indonesia, banyak salahnya. Ketika Iran serang Israel, wah, berita di Indonesia, Israel dibombardir, Israel luluh lantak. Saya lihat media Israel Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Orang-orang Israel, rakyat-rakyat biasa itu, foto-foto selfie di atas rudal yang nyasar. Lihat perbedaannya, media Israel dan media Indonesia sangat beda 180 derajat Bapak. Makanya saya tidak terlalu percaya media Indonesia gitu ya. Nah, seorang Mesias ini akan diurapi di Yerusalem. Perang yang hari ini mempersiapkan yang namanya Yerusalem, karena Yerusalem itu penting Bapak. Tanpa Yerusalem, Israel itu tidak ada artinya. Yerusalem itu sangat penting bagi Israel. Jadi apakah itu perang agama? Iya, perang agama. Antara siapa? Yahudi dan semua agama selain Yahudi. Karena mereka menganggap diri mereka superior, bangsa pilihan, yang lainnya tidak dipilih. Bodoh amat begitu ya. Nah, celakanya kekristenan ini yang sering dipakai oleh Yudaisme ini untuk menghajar bangsa-bangsa lain. Saya sudah nonton puluhan video rabi-rabi Yahudi mengatakan,
Kristen itu teman kita paling baik. Bahkan Benjamin Netanyahu pernah mengatakan itu. We have no better friend more than Christian. Kita tidak punya teman yang lebih baik daripada orang Kristen. Karena orang Kristen akan diperalat untuk menghancurkan agama-agama lain dulu, nanti kekristenan yang terakhir akan dihancurkan. Kenapa? Karena kekristenan itu paling mepet dengan Yahudi. Orang Yahudi akan bilang, ini loh yang asli ajaran kita. Kamu harus ngerti ini kitab Torah ini kan dari kita, pemahamanmu salah. Nah celakanya gereja-gereja di Indonesia ada yang ke Israelan begitu ya. Bahkan ada gereja di Indonesia yang ibadahnya itu waduh pakai bendera Israel, mirip orang Israel, wah tiru-tiru orang Israel. Sebenarnya tidak ada masalah selama yang disembah itu Yesus, Bapak. Cuman nanti gereja ini akan gampang disesatkan oleh Yudaisme, terutama oleh Mesias palsu ini. Nah, Daniel 9 ayat 6 ini juga jelas mengatakan sesudah itu saya potong akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Nah, padahal tidak ada salahnya apa-apa, maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Jadi ada tanda-tanda Bapak Ibu bahwa orang ini akan diurapi. Di mana? Di tempat kudus, gitu ya, di Yerusalem. Daniel 8 ayat 23. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Ini Mesias palsu yang akan menipu Bapak Ibu. Daniel 11:36 juga mengatakan raja itu akan berbuat sekehendak hatinya. Nah, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya juga terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali, dan ia akan beruntung sampai pada akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, Mesias palsu itu akan berbuat sekehendak hatinya. Dia akan melawan Allah. Siapa Allah bagi kita? Yesus Kristus. Dia juga akan melawan Yesus. Makanya ini adalah antikristus. Jadi antikristus itu bukan bicara soal banyak orang, tapi ada satu orang. Walaupun antikristus itu juga di ayat-ayat yang lainnya bicara banyak secara jamak begitu ya. Tapi dalam kitab Daniel itu satu yang akan berdiri di bait suci, yang akan menjadi Mesias. Jadi itulah Mesias palsu, itulah antikristus itu. Dalam Wahyu 13 ayat 8 juga dikatakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Akan ada banyak orang menyembah dia, begitu ya. Gimana caranya nanti saya akan jelaskan di video yang lainnya. Nah Bapak Ibu, inilah yang akan jadi bukti siapa Mesias palsu itu menurut mereka, begitu ya. Nah, gambar ini saya ambil dari Twitter, dari media sosial X, begitu ya. Dari orang-orang Yahudi yang paling gampang di capture, tapi dari video-video mereka juga banyak mengatakan Trump itu adalah Mosiah bagi mereka. Bahkan menurut ilmu yang namanya gematria, itu adalah Hebrew numerologi, setiap huruf itu ada angkanya. Kata Donald Trump itu sama nilainya dengan Mesias, son of David. Jadi Trump ini hari-hari ini masih dicari apakah Trump ini keturunan Raja Daud, begitu ya. Karena keturunan Raja Daud itu masih ada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat websitenya namanya Davidic Dynasty. Itu masih ada keturunan Raja Daud dan itu dicatat. Nah ini mirip dengan yang punya agama seberang, Habib begitu ya. Nah ini Habibnya Habib Yahudi Bapak. Ada juga gitu ya. Ini masih dicari. Ya. Lalu ada juga Rabi ini mengatakan Donald Trump itu sudah diprediksi begitu ya. Kemenangannya sudah diprediksi tanggal
7 November sudah diprediksi gitu ya. Agak telat Bapak Ibu, saya sudah prediksi sejak bulan Mei, Juni Trump pasti jadi presiden gitu ya. Trump itu akan return to glory the Western world by building this temple. Jadi Trump itu akan membangun yang namanya Bait Suci ketiga. Bait Suci Israel yang hari ini Bapak Ibu. Makanya perang itu bukan perang semata-mata. Ada maksudnya. Nanti saya akan jelaskan di video yang lain tentang perang ini. Apa maksudnya? Apa tujuannya begitu ya. Bahkan saya sudah banyak memprediksi tentang perang itu ketika masuk pada bulan Mei, ya, bulan Juni itu saya banyak memprediksi akan terjadi ini, akan terjadi ini. Saya sudah katakan kepada jemaat di tempat saya katakan akan terjadi ini, akan terjadi ini, dan banyak tergenapi, banyak terjadi setelah saya ngomong, karena firman Tuhan menyatakan itu. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Nanti di lain waktu tentang perang ini. Nah, lanjut Bapak Ibu Saudara. Rabbi Yosef Berger ini mengatakan Trump itu jelas itu keturunan Daud gitu ya. Dia pasti menyiapkan jalan gitu ya untuk Mesias gitu ya. Trump itu dia itulah Mesias begitu ya. Dikatakan ini juga Trump itu Mesias Ben David atau Ben Yosef begitu ya. Masih perdebatan karena Mesianik Yahudi itu ada dua, Mosiah Ben David dan Mosiah Ben Yosef. Nah, Trump ini yang mana masih perdebatan. Yang satu mengatakan mungkin Ben David, yang satu mengatakan Ben Yosef. Bahkan rabi yang lain mengatakan Netanyahu itu Mosiah Ben Yosef begitu ya. Nah, nanti di video lainnya kita akan bahas. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, yang aliran Cabat ini, karena ini sangat penting. Ada seorang rabi di dalam komunitas Cabat, fotonya ada di sini. Nah, yang di belakang itu, ini julukannya The Rebbe. Namanya adalah Menahem Mendel Schneerson. Hidup tahun 80-an, meninggal tahun 94. Dia dulu digadang-gadang sebagai Mesias. Banyak Bapak Ibu lihat di Google itu banyak sekali. Mesias itu pakai fotonya orang yang ada di belakang Donald Trump ini. Dan mereka mengagungkan, bahkan sekian persen, hanya 1% orang dari aliran Cabat, terutama aliran Saduki, yang masih mempercayai bahwa Rabbi Menahem Mendel ini akan reinkarnasi. Hanya kecil, tapi sebagian besar orang Yahudi dan aliran Cabat, mereka sudah menganggap Rabbi ini karena meninggal maka status Mesiasnya pasti gugur gitu ya. Nah, Rabbi Menahem Mendel ini sangat didengar suaranya. Bahkan dibuat film begitu ya, The Rebbe, ada filmnya. Nah, Rabbi Menahem Mendel ini sebelum mati dia bernubuat Bapak. Dia menubuatkan gini. Nanti Mesias itu akan menemui aku. Lalu dia mati loh. Nah, Donald Trump tanggal 7 Oktober dia datang ke kuburannya. Ketemunya adalah ketika di kuburan Bapak. Ini bukan kebetulan begitu ya. Bahkan Donald Trump sendiri, saya punya videonya gitu ya, cuman saya lupa save, saya sudah lihat. Donald Trump sendiri mengatakan, saya tahu bahwa ini adalah akhir dunia di dunia ini. Saya tahu bahwa saya juga akan berperan begitu ya. Artinya Donald Trump ini sadar Bapak Ibu, bahwa dia itu sedang dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menggenapi yang namanya Mesias Yahudi. Nah, maklumlah, mungkin Trump ini juga tidak ngerti tentang kebenaran firman Tuhan secara mendalam, jadi mungkin dia diperalat ya senang-senang saja begitu ya. Karena dia akan jadi presiden, kekayaannya bertambah, dia tambah jaya begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, rabi-rabi Israel dan orang-orang Israel itu mengatakan USA created to bring Mosiah. Jadi kenapa Amerika itu sekutu yang sangat dekat bagi Israel? Bagi saya, kalau mau lihat Israel kayak apa, lihat aja Amerika, tidak ada bedanya. Karena Amerika itu ada di tangan orang-orang Yahudi. Orang-orang kaya di
Amerika itu rata-rata keturunan Yahudi. Bill Gates, lalu yang punya Meta atau Facebook, Mark Zuckerberg itu orang Yahudi. Banyak Bapak Ibu. Yang jadi penguasa-penguasa Amerika itu adalah orang-orang Israel. Jadi tidak ada bedanya antara Israel dan Amerika, gitu ya. Nah, Trump itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi itu mengatakan Trump ini adalah penggenapan Yesaya 60 ayat 10. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Nah, tembok ratapan itu, nah ini ada fotonya. Ini diambil tahun 2017 saat Trump jadi presiden di periode pertama. Nah, dia sengaja dikalahkan, sengaja digagalkan pada pencalonannya kedua, supaya di pencalonannya yang ketiga yang sekarang ini dia naik. Ini tahun mesianik bagi mereka, 7 tahun, ingat 2024, 2025 dia naik, dia akan bikin kebijakan dan dia pasti akan bangun bait suci. Lihat yang namanya kabinetnya Donald Trump sangat pro Israel. Wah, itu banyak di media-media Amerika Bapak Ibu. Nah, apa yang membuat saya yakin sejak bulan Mei, bulan Juni mengatakan Donald Trump pasti jadi presiden? Ini Bapak Ibu, ini adalah temple coin untuk masuk ke bait suci ketiga. Di situ ada fotonya Donald Trump. Ini koin legal, diperjualbelikan. Ini koin setengah sikal. Ada websitenya Bapak Ibu. Temple coin, Bapak Ibu bisa cari. Itu legal dan sudah diperjualbelikan supaya ketika bait suci dibangun orang Israel bisa masuk, bisa bayar ke sana. Bayar pajak, bayar persepuluhan, nah, bayar korban pakai uang ini. Dan itu legal, yang bikin orang-orang Yahudi. Ada 7 pendiri. Dan 2 diantaranya itu adalah keturunan Musa Bapak Ibu. Jadi ini proyeknya orang Israel. Nah, apakah pasti Donald Trump? Saya tidak bisa memastikan 100%. Sekali lagi Bapak Ibu, saya hanya mengamati apa yang dilakukan oleh rabi-rabi Israel dan apa yang terjadi di Israel, apa yang terjadi di Amerika, apa yang harusnya terjadi di Israel berdasarkan firman Tuhan. Apakah pasti Donald Trump? Tidak tahu. Bisa jadi iya, kemungkinan besar iya. Apa yang harus kita lakukan? Let's wait and see, kita lihat. Semua ini bukan cocok logi, tapi berdasarkan pengamatan. Orang-orang Israel itu bukan asal-asalan, wah ini Donald Trump ini aja lah tak jadikan Mesias. Enggak. Ada dasarnya, yaitu Rabi Judah bin Samuel. Ini rabi yang cukup terkenal Bapak Ibu. Karena nubuat-nubuatnya itu banyak tergenapi, begitu ya, menurut Israel. Nah, dia bikin nubuat Bapak Ibu Saudara. Rabi Judah bin Samuel ini bikin nubuat dari Kejadian 6 ayat 3. Nah, kalau Bapak Ibu lihat itu di bagian terakhir 2000 years itu Christ reign is begin. Nah, Christ itu kan Kristus begitu ya. Kristus itu bagi mereka bukan Yesus begitu ya. Kristus itu Mesias, maksudnya itu begitu ya. Nah, ayatnya bunyi apa? Kejadian 6 ayat 3. Tuhan berfirman, umur manusia 120 tahun saja. Tapi Kejadian 11, Sem itu hidup 500 tahun. Nah, apakah Kejadian 6 ayat 3 tadi salah? Umur manusia 120. Nah, ini hidupnya 500 tahun begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang perlu kita pahami begitu ya. Saya coba mengajak Bapak Ibu Saudara ke zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu ini orang, Mbah Goto, lahir tanggal 31 Desember tahun kira-kira tahun 1870, dia sendiri tidak ingat. Meninggal tahun 2017. Bapak Ibu bisa lihat beritanya. Kira-kira umurnya 147. Nah, apakah Alkitab kita salah gitu ya? Bukan Alkitab kita yang salah memahami, salah menerjemahkan. Karena memang penerjemahan 120 itu kurang tepat. Kata tahun itu menggunakan kata sanah Bapak Ibu. Dalam Kejadian 6 ayat 3. Kata sanah
itu bukan bicara soal tahun, 1 tahun, tapi itu bicara soal year of favor, year of release, atau lebih dikenal year of jubilee, tahun Yobel. Artinya itu bicara 50 tahun. Jadi 120 dikali 50 adalah 6.000 Bapak Ibu Saudara. Makanya gambar tadi itu 6.000 tahun. Nah, apa nubuatnya? Ya. Yang dikatakan oleh Rabbi Judah ben Samuel adalah in 10 Jubilee, Jerusalem will back again be the capital of the Jewish nation. Nubuat ini tergenapi 300 tahun setelah Rabbi Judah ben Samuel meninggal, Bapak. Tapi masih ada detailnya. Detailnya adalah for a jubilee, Ottoman rule Jerusalem tergenapi, Bapak Ibu. 8 tahun Yobel, 300 tahun digenapi tahun 1517. Jadi Rabbi Judah ben Samuel ini meninggal tahun 1217 ya. Tergenapi Turki menguasai Yerusalem selama 300 tahun sampai tahun 1917. Lalu for one jubilee, nah 1 tahun Yobel, Yerusalem will be no man's land. Bapak Ibu bisa lihat sejarah ini di Google. Tahun 1917 sampai 1967 memang Yerusalem itu ada di bawah otoritas Yordan, tapi tidak seperti dijajah oleh Turki, beda. Sama halnya dengan Gaza hari ini ada di bawah otoritas Israel. Nah, gak dijajah, hanya di bawah otoritas begitu ya. Yerusalem waktu itu di bawah otoritas Yordan, tidak bertuan begitu ya. Nah, baru setelah 10 tahun Yobel, Yerusalem akan kembali dan tergenapi tahun 1967. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah penggenapan dari The Prophecy of 10 Jubilee dari Rabbi Judah ben Samuel yang tergenapi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dengan jelas dari gambar ini, 1517 Ottoman Turki mengontrol Yerusalem begitu ya. Tahun 1917 British kontrol ya, tapi diserahkan kepada Yordan begitu ya. Tahun 1967 balik melalui perang 6 hari, Israel menang dan Yerusalem kembali begitu ya. Tahun 2017 tambah 7 tahun itu adalah tahun 2025. Makanya Trump itu dilantik tahun 2025 Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa? Ada kepentingannya. Kenapa tidak dilantik tahun 2024 begitu ya? Ada kepentingannya. Jadi nubuat Rabbi Judah ben Samuel ini tergenapi seluruhnya. Ya, namanya Mesias palsu begitu ya. Apakah nubuatnya ini benar-benar digenapi oleh Tuhan? Saya kok ragu. Ini digenapi oleh siapa? Ya orang Israel sendiri, karena mereka pengen Mesiasnya sekarang. Makanya Mesiasnya palsu. Jadi Bapak Ibu Saudara, para rabi ini masih banyak berbicara tentang siapa Mesiasnya, masih belum pasti. Tapi satu hal, sikap kita adalah Jesus is coming soon. Get ready, kita harus siap mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sampai jumpa di video yang berikut-berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.